Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasih oleh Tuhan. Kita tiap hari tuh punya keperluan kan ya. Tiap hari itu ada keperluan. Keperluan kita tuh ada tiga. Keperluan primer, ya makan. Kemudian yang kebutuhan fisik. Kemudian yang kedua sekunder, barang-barang yang penting juga dalam hidup kita. Pekerjaan, kemudian lemari, meja dapur yang perlu dibersihkan, rumah, atau yang ketiga barang-barang mewah, handphone, barang-barang yang sebenarnya nggak perlu-perlu amat, tapi yang kita akan upayakan, yang kita suka dan punya hobi gitu ya, beli pancingan, beli mobil. Tapi ada satu hal yang paling kita perlukan dibanding itu semua, yaitu Kristus untuk memimpin kita hari ini. Mari bersama-sama kita dipimpin Tuhan. Kita pujikan Kidung Jemaat 402. Kidung Jemaat 402, kuperlukan juru selamat. Kidung Jemaat 402, kuperlukan juru selamat. Kuperlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Mari kita berdoa. Tuhan, kami memerlukan penyelamatan daripadamu, bukan hanya penyelamatan kami dari dosa, tetapi karena kami iman ini lemah banget Tuhan. Kami mudah jatuh kepada hal-hal yang seharusnya kami gak perlu jatuh. Kami mudah menyerah pada hal-hal yang seharusnya kami masih bisa bangkit lagi. Kami serahkan bela hari ini, firman-Mu juga menopang dan menguatkan kami. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bersama-sama kita buka 2 Tawari 20, 2 Tawari 20, 2 Tawari 20 ayat 1 sampai 13. 2 Tawari 20 ayat 1 sampai 13. 2 Tawari 20 ayat 1 sampai 13, dengarkanlah sabda Tuhan. Setelah itu Bani Moab dan Bani Ammon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu," kata mereka. "Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini, di hadapan-Mu karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepada-Mu di dalam kesesakan kami sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah Bani Ammon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena mereka tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Yang datang menyerang kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Debt collector. Bapak Ibu pernah didatangi debt collector nggak? Bapak Ibu pernah punya hutang nggak sama orang atau minjem?
ya, debt collector. Saya kemarin nonton di Vice, ada satu tulisannya Vice VICE di YouTube, Bapak Ibu bisa lihat. Debt collector itu dulu di gereja asal saya di Kebayoran itu, di sebelah gereja itu ada taman namanya Taman PSKD. Nah, Taman PSKD ini biasa ngumpul nih preman-preman orang Ambon, dan mereka tuh kerjanya debt collector. Debt collector tuh tegap, badannya serem, bukan karena mereka jahat. Tujuannya adalah menakut-nakuti supaya si yang punya hutang kredit ini membayar, gitu ya. Pernah satu kali ada cerita di video itu, dia meminta menagih kepada si ibu untuk bertemu dengan anaknya. Ternyata anaknya itu yang meminjam tapi belum dibalik-balikin, dan kemudian digertaklah sama si debt collector ini sampai si ibunya shock, sampai dia nangis, sampai dia marah-marah juga gitu ya. Nah, jadi kebayangnya rasa takutnya didatangi sama debt collector kalau kita punya utang, atau kalau kitanya sih nggak apa-apa, kalau orang di keluarga kita yang punya utang terus kena efeknya ke kita. Nah, Bapak Saudara, ketakutan seperti ini juga, kengerian ini merasa terancam, itu bisa kena siapa aja. Termasuk dalam bacaan kita Yosafat, sekalipun dia orang hebat, tapi dia tidak luput dari rasa takut dan keberadaan musuh. Dan masalah sesungguhnya bukan terletak pada rasa takut, tetapi bagaimana dia menanggapi rasa takut. Kalau si ibu-ibu yang datangi debt collector membiarkan diri dikuasai takut, dan dia bisa marah dan nangis, Raja Yosafat justru segera bertindak. Dia tidak membiarkan dirinya dikuasai dengan ketakutan. Dia memutuskan untuk mencari Tuhan dalam doa dan puasa. Bukan saja secara pribadi, Raja Yosafat melibatkan seluruh rakyat untuk berdoa sama-sama. Yehuda berkumpul meminta pertolongan Tuhan. Dalam doanya, Yosafat menyampaikan segala kesuh kesahnya, ketakutannya, dan satu kesadaran yang penting yang dimiliki Yosafat adalah bahwa ia dan bangsanya tidak punya kekuatan serta tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Karena itu mereka harus bersandar kepada Tuhan. Dan Tuhan pun menjawab melalui nubuat disampaikan kepada Nabi Yahaziel, dan Tuhan menjanjikan kemenangan atas Yehuda. Bahkan kalau Bapak Ibu baca sampai bawah lagi, lanjut ayat 14 sampai 17 sampai 20-an, mereka nggak perlu bertempur bahkan. Jadi Bapak Ibu, rasa takut dan terancam itu memang akan membuat kita bingung, seolah-olah kita kehilangan pijakan. Tetapi kesadaran akan penyertaan Tuhan dan tindakan kita harus berserah ketika menghadapi rasa takut itu adalah pilihan. Kita bisa ketakutan terus, nggak tenang terus, gegabah, ambil pilihan salah, atau kita mau pilih tenang, menyerahkannya kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang menopang dan memberikan pengharapan. Kita memang nggak punya kesanggupan untuk dan berkuasa atas keganasan orang-orang atau masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Tetapi ingat bahwa kita punya Tuhan, matanya tertuju pada kita, dan Dia adalah Tuhan yang menolong orang-orang yang setia. Semoga hari ini kita bisa bersandar sama Tuhan dan tidak biarkan ketakutan menggerogoti, menghancurkan hati, pikiran kita pelan-pelan dari dalam. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar bahwa kami harus punya iman ketika kami melangkah, dan ajarkan kami tidak takut karena kami punya Tuhan. Ajarkan kami bahwa menyadari bahwa ketakutan itu pilihan. Bahaya itu nyata, masalah itu pasti ada, tapi takut atau tidak itu pilihan. Mampukan kami untuk tidak memilih takut, mampukan kami berani melangkah dan berani dalam iman. Bukan berani asal-asal nantang, tapi berani dalam ketekunan, kesetiaan, kerendah hatian, dalam kelemahan bahkan nama Tuhan dimuliakan. Kami serahkan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.